Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Novitasari dengan NIM K43190083. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lumut dan juga genus Andreae. Yang pertama, lumut itu secara umum sudah mendiami bumi sejak kurang lebih 350 juta tahun yang lalu. Nah, dalam skala evolusi, lumut itu berada di antara Tolopita dan tumbuhan berpembuluh, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Selanjutnya, lumut itu menyukai kondisi lingkungan yang sejuk, yaitu tidak mampu melakukan fotosintesis di atas suhu 25 derajat Celcius, sehingga pada siang hari, umumnya lumut itu berada dalam kondisi dorman. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan dari genus Andreae. Yang pertama ada klasifikasinya. Kingdomnya itu dari pelantai, divisinya dari Bryophyta, kelasnya dari musci atau lumut daun, ordonya dari Andreaeales, familinya dari Andreaceae, genusnya dari Andreae, spesiesnya Andreae sp. Selanjutnya, ciri-ciri dan morfologi dari genus Andreae. Yang pertama, tubuh gametofitnya itu sudah dapat dibedakan antara batang dan daun, dan akarnya itu masih berupa rhizoid. Nah, jadi dari gambar ini bisa terlihat daunnya yang berwarna hijau ini ya. Lalu bagian seta itu umumnya panjang, sedangkan bagian kapsul tersusun atas kotak spora, di mana di dalamnya itu terdapat kolumella yang diselubungi oleh jaringan sporogen. Nah, jadi bisa dilihat gambar ini, yang panjang kecil ini itu seta atau tangkainya, dan yang berada di atasnya ini adalah kapsul yang berisi spora. Nah, kapsul spora itu diselubungi oleh kaliptra yang bentuknya itu kerucut. Jika sudah masak, kapsul spora akan pecah menjadi 4 katup. Nah, jadi kapsulnya ini itu berbentuk kerucut. Nah, saat sudah masak nanti, kapsul ini akan pecah dan membuka menjadi 4. Selanjutnya, talosnya itu sudah mempunyai daun kecil yang disebut mikrofil, serta memiliki alat perekat berupa rhizoid. Nah, ini bisa dilihat, ini merupakan daun-daunnya. Protonematnya berbentuk pita yang bercabang-cabang. Selanjutnya, gametangiumnya itu terdapat pada ujung cabang, terdiri dari antheridium dan archegonium yang terdapat dalam cabang yang berbeda. Nah, jadi antheridium itu merupakan gametangium untuk yang jantan, sedangkan archegonium itu gametangium untuk yang betina. Nah, daun-daunnya itu berwarna hijau karena sudah mengandung klorofil A dan juga B. Nah, daun-daun itu tersusun spiral rapat menutupi batang. Nah, ini dari gambar ini bisa dilihat bahwa daun-daunnya itu berwarna hijau dan rapat menutupi batang, sehingga batangnya tidak nampak. Andreae itu memiliki daun yang lebat dengan 3 daun setiap kelompok. Lalu sporanya itu bersifat fototrop, banyak cabang-cabang, dan terlihat seperti hifa cendawan yang berwarna hijau. Selanjutnya, habitat dari genus Andreae itu berada di tanah-tanah yang lembab. Jadi, lumut Andreae itu menyukai tanah-tanah yang lembab, lalu berada di atas batu-batu cadas dan di batang-batang pohon. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwa lumut Andreae menempel pada batu-batuan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan siklus hidup tumbuhan lumut. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengarkan bahwa lumut itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, metagenesisnya itu antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Nah, pada siklus hidup lumut, sporofit akan menghasilkan spora yang berkecambah menjadi protonema. Jadi ini spora yang dihasilkan akan berkecambah menjadi protonema. Nah, dari protonema itu akan muncul gametofitnya. Nah, generasi gametofit ini itu memiliki satu set kromosom yang haploid yang menghasilkan gametangium yang disebut archegonium dan antheridium. Nah, dari gametofit ini akan dihasilkan antheridium dan juga archegonium. Nah, gametangium itu dilindungi oleh daun-daun khusus yang disebut daun pelindung atau brag. Selanjutnya, gametangium jantan ini tuh berbentuk seperti gada, bentuknya itu bulat. Sedangkan gametangium yang betina ini
itu bentuknya seperti botol. Nah, pada bagian yang lebar ini tuh dinamakan perut, sedangkan pada bagian yang sempit ini tuh dinamakan leher. Nah, fertilisasi sel telur oleh zigot ini fertilisasi sel telur oleh sperma ini akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini sifatnya diploid. Nah, zigot ini merupakan awal dari generasi sporofit. Nah, saat zigot ini sudah membelah maka akan membentuk sporofit ini. Nah, sporofit dewasa itu terdiri dari kaki, seta, dan juga kapsul. Nah, kapsul ini merupakan tempat dihasilkannya spora dari proses meiosis, melalui proses meiosis. Dan saat kapsul ini membuka maka akan menghasilkan spora. Saat sudah masak nanti kan spora akan dibebaskan. Nah, pada saat itu berarti sudah lengkap satu siklus hidup tumbuhan lumut. Selanjutnya, secara spesifik kita akan membahas lumut. Yang pertama batangnya. Nah, batangnya itu terdiri dari selapis sel kulit. Beberapa sel diantaranya itu membentuk rizoid epidermis. Lalu lapisan kulit dalam atau korteks silinder pusat yang terdiri dari sel-sel parenkimatik yang memanjang untuk mengangkut air dan garam dan belum memiliki xilem dan floem. Silinder pusatnya itu yang terdiri dari sel-sel parenkim yang memanjang dan fungsinya itu untuk jaringan pengangkut. Jadi lumut itu belum memiliki xilem dan floem. Sebagai gantinya, jaringan pengangkutnya itu digantikan oleh silinder pusat. Dan ini bisa dilihat bahwa selnya itu baru ada selapis. Selanjutnya daun. Daunnya itu tersusun atas satu lapis sel. Sel-selnya kecil, sempit, panjang, dan mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Jadi bisa dilihat bahwa daunnya ini tuh masih berupa satu lapis sel. Lalu lumutnya itu tidak membesar karena tidak ada sel yang berdinding sekunder. Yang ketiga rizoid. Terdiri dari selapis sel dan kadang dengan sekat yang tidak sempurna. Membentuk seperti benang sebagai akar untuk melekat pada tempat tumbuh dan menyerap garam-garam mineral. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa manfaat dari lumut. Yang pertama sebagai indikator spesies. Nah, contohnya itu ada sphagnum yang merupakan indikator dari lingkungan asam. Lalu ada Ceratodon purpureus untuk menunjukkan drainase yang cukup baik dan kandungan nitrogen yang tinggi. Lalu sebagai erosion control. Nah, di Jepang itu lumut seperti Atricum, Pogonatum, Pohlia, Trematodon, Blasia, dan Nardia itu dimanfaatkan untuk mencegah erosi. Nah, sphagnum sendiri itu juga dapat menyimpan air. Lalu yang ketiga itu ada radioactivity indicators. Contohnya itu sphagnum yang dapat digunakan untuk mendekontaminasi air yang mengandung material radioaktif. Selanjutnya, ada kandungan fitokimia dari lumut. Yang pertama memiliki senyawa metabolit sekunder. Contohnya itu ada Octoblevarum albidium. Lalu yang kedua itu mengandung senyawa antibakteri seperti alkanoid, terpenoid, dan saponin yang dapat menyebabkan dinding sel menjadi lisis. Jadi ini tuh berguna untuk menghancurkan dinding sel. Yang ketiga mengandung flavonoid yang dapat merusak permeabilitas dinding sel, menghambat motilitas dan protein. Lalu mengandung polifenol yang dapat menghambat aktivitas enzim protease. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk PPT kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.